Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Sofia Wahidatul Hasanah. Bersama teman saya Nanda Nuria Agustina, Seri Puji Novianti, dan Sylvia Putri Kirana. Kami akan memaparkan materi tentang statistik, statistika, populasi, dan sampel. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang statistik. Kalian pernah kan mendata dan didata seperti saat mendaftar klub atau UKM? Nah, data itu bisa disimpulkan menjadi statistik loh. Lalu apa sih statistik itu? Inilah pengertian statistik. Statistik adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sekumpulan fakta yang disusun dalam tabel atau diagram. Statistik dapat pula didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Kemungkinan terdapat sejumlah data statistik dengan nilai beragam untuk satu populasi yang sama. Contohnya, ada 60% dari penduduk memerlukan air bersih. Nah, 60% tersebut adalah kata statistik. Peranan statistik. Statistik berperan untuk apa sih? Statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu dalam penelitian. Artinya, statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Masalah yang dicari jawabannya dan tujuan penelitianlah yang berperan menentukan. Statistik dapat berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat, pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data, sehingga data menjadi bermakna. Selanjutnya ada kegunaan statistik. Untuk apa sih? Statistik dapat mengumpulkan data dengan cepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan suatu data. Dapat menjawab pertanyaan dengan fakta sehingga tidak terjadi ambiguitas dan tidak menimbulkan hoaks. Statistik juga dapat membuat suatu keputusan. Materi selanjutnya adalah statistika. Pengertian statistika. Berbeda dengan statistik yang merupakan data, statistika adalah bidang keilmuan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data untuk mengambil keputusan. Data dalam statistika didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi, perhitungan atau counts, pengukuran measurements, dan responsi atau responses. Metode statistika ada berapa sih? Metode statistika terdiri atas dua jenis penelitian, yaitu satu eksperimen dan dua survei. Eksperimen melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberi perlakuan terhadap sistem, dan melakukan pengukuran kembali dengan cara yang sama terhadap sistem tersebut untuk mengetahui apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Penelitian tipe eksperimen banyak dilakukan pada ilmu-ilmu rekayasa seperti teknik, ilmu pangan, agronomi, farmasi, pemasaran atau marketing, dan psikologi eksperimen. Selanjutnya ada survei. Survei tidak melakukan manipulasi terhadap sistem yang dikaji. Data dikumpulkan dan hubungan korelasi antara berbagai peubah diselidiki untuk memberi gambaran terhadap objek penelitian. Survei sering dilakukan di bidang-bidang ilmu sosial atau berkaitan dengan perilaku sehari-hari, misalnya ekonomi, psikologi dan pedagogi, kedokteran masyarakat, dan juga industri. Cabang ilmu statistika, apa aja sih cabang-cabangnya? Cabang ilmu statistika ada dua, yaitu satu statistika deskriptif atau descriptive statistics, dan dua statistika inferensial atau inferential statistics. Statistika deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, dan visualisasi data. Statistika deskriptif berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan atau disimpulkan baik secara numerik, misalnya rata-rata dan defisiensi standar atau secara grafik. Yang kedua adalah statistika inferensial, adalah cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Nah, populasi. Pengertian populasi. Populasi itu apa sih? Kan tadi sempat dibahas tuh.
Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan pengamatan, perhitungan, pengukuran, atau respons terhadap topik yang ingin dikaji. Populasi dalam statistika dapat berupa populasi benda hidup, benda mati, benda abstrak, ataupun pengukuran sebuah proses dalam waktu yang berbeda-beda atau deret waktu. Contohnya, warga kompleks perumahan Sukarapi yang terdiri atas 45 kepala keluarga berencana untuk mempercantik kompleks. Warga kompleks tersebut adalah populasi. Sampel. Pengertian sampel, apa sih bedanya dengan populasi? Dalam melakukan pendataan, seluruh populasi atau sensus memerlukan waktu dan biaya tinggi, sehingga cara yang efektif adalah melakukan pengambilan sampel atau sampling. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang diambil cukup representatif, inferensial atau pengambilan keputusan, dan simpulan yang dibuat dari sampel dapat menggambarkan seluruh populasi. Dalam proses analisis statistik, sampel itu berperan sangat penting karena dari hasil proses analisis statistik ini akan mengeluarkan kesimpulan. Yang dari kesimpulan tersebut, data olahan sampel ini nanti akan dianggap sebagai hasil yang sama dari kondisi populasi yang lebih besar cakupannya dibandingkan dengan sampel. Nah, gimana sih perhitungan sampel? Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari masing-masing kelompok, dan untuk penelitian survei jumlah sampel minimum adalah 100. Semakin besar jumlah sampel atau semakin mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi. Adapun dalam menghitung sampel, terdapat 3 cara, yaitu yang pertama rumus Levin, yang kedua formula Jacob-Cohen, dan yang ketiga rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michel. Berikut adalah rumus Levin dalam Ridwan 2005, yaitu N kecil sama dengan N besar per N D kuadrat plus 1 dengan keterangan N sama dengan sampel, N besar sama dengan populasi, D sama dengan nilai presisi 95% atau sig sama dengan 0,05. Misalnya, jumlah populasi adalah 125 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah N sama dengan 125 per 125 dikali 0,05 kuadrat plus 1 sama dengan 95,23 dibulatkan menjadi 95. Formula Jacob-Cohen. N sama dengan L per F pangkat 2 plus U plus 1 dengan keterangan N adalah ukuran sampel, F pangkat 2 adalah effect size, U adalah banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian, L adalah fungsi power dari U diperoleh dari tabel. Gunakan power atau P 0,95 dan effect size atau F pangkat 2 sama dengan 0,1. Harga L tabel dengan T S 1% power 0,95 dan U 5 adalah 19,76. Maka dengan formula tersebut diperoleh ukuran sampel dengan N sama dengan 19,76 per 0,1 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 203,6 dibulatkan menjadi 203. Rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michel. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michel memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Berikut adalah gambar dari tabel Isaac dan Michel. Selanjutnya ada cara pengambilan sampel.
Cara untuk pengambilan sampel atau sampling terdapat dua cara, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, dengan cara probability sampling. Dalam pengambilan sampel, cara probabilitas besarnya peluang atau probabilitas elemen populasi untuk terpilih sebagai subjek diketahui. Pada probability sampling terdapat 5 teknik, yaitu simple random sampling, sistem sistematis, proportionate stratified random sampling, cluster sampling, dan disproportionate stratified random sampling. Simple random sampling, teknik yang paling sederhana atau simple. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Misalnya, populasi adalah siswa SD negeri XX Jakarta yang berjumlah 500 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan tabel Isach dan Michael dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%, sehingga jumlah sampel ditentukan sebesar 205. Jumlah sampel 205 ini selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas, usia, dan jenis kelamin. Sampling sistematis, teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Contohnya, akan diambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125. Karyawan ini diurutkan dari 1 sampai 125 berdasarkan absensi. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap atau 2, 4, 6, dan seterusnya, atau nomor ganjil atau 1, 2, 3, dan seterusnya, atau bisa juga mengambil normal kelipatan, misalnya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Misalnya, populasi adalah karyawan PT XYZ berjumlah 125 dengan rumus Lovin atau lihat contoh di atas, dan tingkat kesalahan 5% diperoleh sebesar sampel adalah 95. Populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian atau marketing, produksi, dan penjualan yang masing-masing berjumlah marketing 15, produksi 75, dan penjualan 35. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus N sama dengan atau populasi kelas per jumlah populasi keseluruhan dikali jumlah sampel yang ditentukan. Marketing 15 per 125 dikali 95 sama dengan 11,4 dibulatkan menjadi 11. Produksi 75 per 125 dikali 95 sama dengan 57. Penjualan 35 per 125 dikali 95 sama dengan 26,6 dibulatkan menjadi 27. Sehingga dari keseluruhan sampel kelas tersebut adalah 11 ditambah 57 ditambah 27, yaitu 95 sampel. Teknik ini umumnya digunakan pada populasi yang diteliti pada keterogen atau tidak sejenis yang dalam hal ini berbeda dalam hal bidang kerja, sehingga besaran sampel pada masing-masing strata atau kelompok diambil secara proporsional untuk memperoleh Sampel.
Cluster sampling. Cluster sampling atau sampel area digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas. Misalnya, penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random dan menentukan jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing daerah tersebut. Dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling, mengingat jumlahnya yang bisa saja berbeda-beda. Contohnya, peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas proses belajar mengajar di tingkat SMU. Populasi penelitian adalah siswa SMA seluruh Indonesia karena jumlahnya sangat banyak dan terbagi dalam berbagai provinsi. Maka penentuan sampelnya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Tahap pertama adalah menentukan sampel daerah, misalnya ditentukan secara acak 10 provinsi yang akan dijadikan daerah sampel. Tahap kedua, mengambil sampel SMU di tingkat provinsi secara acak yang selanjutnya disebut sama provinsi karena provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Maka diambil secara acak SMU tingkat kabupaten yang akan ditetapkan sebagai sampel atau disebut kabupaten sampel, dan seterusnya sampai tingkat kelurahan atau desa yang akan dijadikan sampel. Setelah digabungkan, maka keseluruhan SMU yang dijadikan sampel ini diharapkan akan menggambarkan keseluruhan populasi secara keseluruhan. Disproportionate stratified random sampling. Disproportional stratified random sampling adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi, namun ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya. Misalnya, populasi karyawan PT XYZ berjumlah 1.000 orang yang berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan lain-lain, S1 dan S2. Namun jumlahnya sangat tidak seimbang, yaitu SMP 100 orang, SMA 700 orang, dan lain-lain 180 orang, S1 10 orang, dan S2 10 orang. Jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang atau terlalu kecil dibandingkan dengan strata yang lain, sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Cara yang kedua untuk pengambilan sampel adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang atau probabilitas elemen untuk ditentukan sebagai sampel tidak diketahui. Pada non-probability sampling terdapat 4 teknik, yaitu yang pertama sampling incidentia, yang kedua sampling purposive, yang ketiga sampling jenuh, yang keempat snowball sampling. Teknik yang pertama adalah sampling insidental. Teknik sampling insidental merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Contohnya, penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan Mall A. Sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru pernah ke Mall A tersebut. Maka, siapa saja yang kebetulan bertemu di depan peneliti yang berusia di atas 15 tahun akan dijadikan sampel. Teknik yang kedua adalah sampling purposive. Sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Contohnya, pada penelitian seputar daya tahan mesin tertentu, maka sampel yang ditentukan adalah para teknisi dan ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini, atau penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang, maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap kompeten di bidang ini. Teknik ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Yang
Yang ketiga adalah sampling jenuh atau total sampling. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Contohnya, akan dilakukan penelitian tentang kinerja guru di SMA XXX Jakarta. Karena jumlah guru hanya 35 orang, maka seluruh guru dijadikan sebagai sampel. Teknik yang keempat adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan jumlah sampel yang semula kecil, kemudian terus membesar ibarat bola salju, seperti multi-level marketing. Contohnya, terdapat pada penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A. Sampel mula-mula adalah 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel dan responden terus berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Teknik ini juga lebih cocok untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya, penyajian data statistika yang dapat disajikan dalam bentuk teks maupun bentuk media. Penyajian dalam bentuk teks. Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Misalnya, untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang suatu produk yang telah dipasarkan atau penerimaan, pendapat, serta kepercayaan masyarakat terhadap suatu program pemerintah atau program pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah. Penyajian dalam bentuk media. Ada beberapa penyajian data di dalam statistika, yaitu yang pertama tabel, dan yang kedua grafik atau bagan atau diagram. Yang pertama adalah tabel. Tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalnya, data indeks prestasi dari 10 mahasiswa. Tabel indeks prestasi dari 10 mahasiswa contohnya sebagai berikut. Terdapat 2 kolom pada tabel, yaitu kolom subjek dan kolom indeks prestasi. Tabel 2 arah atau two-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 2 hal atau 2 karakteristik yang berbeda. Misalnya, data indeks prestasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh partisipasi di dalam kelas. Tabel indeks prestasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh partisipasi di dalam kelas, contohnya sebagai berikut. Terdapat 3 kolom pada tabel, yaitu kolom subjek, kolom indeks prestasi, dan kolom partisipasi di dalam kelas. Tabel 3 arah atau three-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Misalnya, data indeks prestasi dan partisipasi dalam kelas yang dipengaruhi oleh status sosial. Tabel data indeks prestasi dan partisipasi di dalam kelas yang dipengaruhi oleh status sosial, contohnya sebagai berikut. Terdapat 4 kolom pada tabel. Yang pertama kolom subjek, kolom indeks prestasi, kolom partisipasi di dalam kelas, dan kolom status sosial. Yang kedua, grafik atau diagram. Grafik data disebut juga diagram data, adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik data biasanya berasal dari tabel dan grafik biasanya dibuat bersama-sama, yaitu tabel dilengkapi dengan grafik. Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Dengan grafik dapat memberikan informasi dengan cepat yang dikandung dalam sekelompok data dalam bentuk yang ringkas. Diagram biasanya lebih menarik dibandingkan penyajian data dengan menggunakan tabel. Hal ini bisa dimungkinkan karena dengan diagram kita bisa menambahkan warna. Grafik data dibedakan atas beberapa jenis, yaitu grafik garis atau line chart adalah grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Pada grafik garis digunakan 2 garis yang saling berpotongan. Pada garis horizontal atau sumbu X
ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya tetap, seperti tahun dan ukuran-ukuran. Pada garis tegak atau sumbu Y, ditempatkan bilangan-bilangan yang sifatnya berubah-ubah. Contohnya tentang perkembangan volume, jumlah kendaraan yang melintasi jalan A dalam kurun waktu 12 malam sampai 19.12 malam. Contoh gambarnya seperti berikut. Grafik batangan atau bar chart adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling menempel atau melekat antara satu dengan lainnya, dan jarak antara setiap batang yang berdekatan harus sama. Ada berbagai bentuk, yaitu grafik batangan tunggal atau single bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari satu batangan untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Grafik batangan berganda atau multiple bar chart, yaitu grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Berikut adalah gambar dari grafik batangan. Grafik lingkaran atau pie chart, yaitu grafik yang menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Suatu data lebih tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Bagian-bagian dari keseluruhan data tersebut dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Berikut adalah contoh gambar dari grafik lingkaran. Mengapa sih kita perlu untuk mempelajari statistika? Berikut fungsi dan peran dari statistika. Yang pertama adalah statistika sebagai alat menghitung besar anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel yang diinginkan akan cepat didapat pertanggungjawabannya. Yang kedua, statistika sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, sebagai teknik untuk menyiapkan data sehingga data lebih mudah diakses, contohnya melalui tabel dan grafik atau diagram. Yang keempat, statistika sebagai alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dan yang kelima, membantu penelitian dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja secara efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.